Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Layar Series, tempat di mana kita membahas donghua favorit kalian semua. Hari ini kita akan membahas World of Immortal episode 17, kelanjutan dari episode yang kemarin. Kisah penuh aksi dan petualangan seru yang pastinya bikin kalian semakin penasaran. Jadi, siapkan diri kalian dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Di sebuah tebing yang diselimuti salju tebal, seorang pria tampak berlari ketakutan, seolah ada sesuatu yang mengerikan mengintainya dari balik bayangan. Sosok misterius itu muncul bukan manusia biasa, melainkan makhluk iblis yang haus akan energi kehidupan. Dengan kekuatan gelapnya, ia berhasil menyerap energi sang pria yang malang. Aku butuh lebih banyak energi kehidupan, ucap iblis itu dengan suara mengerikan. Sementara itu, di tempat lain, Xiao Chen berjalan dengan langkah sempoyongan, karena luka-luka yang dideritanya akibat longsoran salju membuatnya semakin lemah hingga akhirnya ia tumbang lagi. Tepat sebelum kesadarannya hilang, Liu Ruyan muncul dan membawanya pergi ke sebuah tempat kediaman Liu Mu di Laut Tulang. Di sana, Xiao Chen mendapatkan perawatan hingga akhirnya tersadar. Ia menatap orang-orang di sekitarnya dengan penuh kebingungan. Liu Ruyan berkata dengan tegas, "Dalam hidup dan mati, sekutu harus saling membantu. Itu adalah perjanjian kita. Begitu aku mendengar kau dalam bahaya, aku langsung datang menyelamatkanmu. Kau telah bertarung tanpa henti dan bahkan menghadapi longsoran salju. Minumlah pil ini dan atur kembali energimu," ucap Liu Mu. Tanpa banyak bertanya, Xiao Chen pun menuruti perkataan Liu Mu dengan menelan pil tersebut. Liu Ruyan kemudian berpamitan, "Aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Liu Mu, aku serahkan Xiao Chen kepadamu." Liu Mu tersenyum tipis, "Tenang saja, aku dan dia memiliki ikatan dan kebetulan aku juga punya urusan dengannya." Di pintu masuk lembah salju, diperlihatkan beberapa kelompok orang yang baru datang. Ternyata mereka adalah sekutu Yanqing, yang datang setelah menerima pesan bahwa Xiao Chen berada di gunung salju. Tanpa disangka, mereka bertemu dengan Xi Liaode atau Wan Tong dan Lan Yu. Salah satu dari mereka bertanya dengan nada serius. Yanqing bilang dia telah menemukan pembunuh yang menggunakan berbagai kekuatan. Di mana dia sekarang? Lan Yu menjawab dengan tatapan tajam, "Kami sempat menangkapnya, tapi longsoran salju menggagalkan usaha kami." "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya yang lain dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba Yanqing muncul dari timbunan salju, namun kali ini ia memancarkan aura yang jauh lebih kuat. Kekuatan ranah transformasi tingkat 6-nya bangkit akibat pertarungan melawan Xiao Chen di episode kemarin. Xin beralih di dalam ruangan yang dipenuhi energi spiritual. Liu Mu tengah bermeditasi ketika Xiao Chen datang mendekatinya. Liu Mu membuka matanya, menatap Xiao Chen dengan penuh rasa penasaran. "Energimu ranah transformasi tingkat 6. Setelah pertempuran berkali-kali, aku akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke tingkat ini," ucap Xiao Chen. "Iya, itu memang salah satu cara cepat untuk meningkatkan ke tingkat ke-6. Pertarunganku melawanmu dulu membuatku mencapai tingkat 6 juga." Xiao Chen dengan rasa penasaran, "Apa kau juga datang ke Pulau Naga untuk merebut telur naga?" Liu Mu duduk santai sambil menatap ke arah langit yang indah. Matanya menunjukkan ketidaktertarikan pada dunia luar. "Jika bukan karena paksaan keluargaku, aku tak akan datang ke pulau terpencil ini." "Telur naga? Memangnya kenapa setelah mendapatkannya?" "Hidup di dunia ini yang terpenting adalah kebebasan, jauh dari hiruk-pikuk manusia," katanya dengan nada datar. "Apakah itu sebabnya saudara Liu lebih memilih hidup sendiri di laut tulang yang sunyi ini?" ucap Xiao Chen. Liu Mu menghela nafas panjang. "Dulu memang begitu, tapi belakangan ini tempat ini terasa semakin membosankan. Setelah lukamu sembuh, apa rencanamu?" Xiao Chen mengepalkan tangannya.
sorot matanya tajam penuh tekad. Dulu aku pernah menghancurkan satu aliansi mereka, tapi mereka tidak pernah belajar dari kesalahan. Sepertinya mereka butuh pelajaran yang lebih mendalam. Liu Mu tertawa kecil. Namun, sejak Pulau Naga disegel, semua orang telah menekan sisi buas mereka. Kau akan menghadapi segerombolan monster ganas yang terkurung sendirian. Apakah kau tidak takut? Xiao Chen tersenyum sinis. Apakah dengan takut aku bisa selamat? Jika di dunia ini dipenuhi monster yang terkurung, kenapa tidak menjadi yang paling ganas di antara mereka? Liu Mu menyeringai, matanya berbinar penuh semangat. Ayo pergi, sudah saatnya kita bergerak. Liu Mu bangkit dari duduknya dan berkata, sudah lama aku tidak membunuh. Kali ini aku akan membantumu mengakhiri masalah ini selamanya. Di tempat lain, aliansi Yanqing terlihat sedang bergerak cepat menuju Laut Tulang. Yanqing menoleh ke samping, bertanya dengan suara serius, kau yakin Xiao Chen ada di sini? Biksu Yizhen membuka kitab sihirnya, tatapan matanya tajam menelusuri jejak energi. 3 makhluk abadi itu memiliki aura yang khas. Aku tak akan salah mengenali mereka. Tiba-tiba sosok Xiao Chen muncul berdiri tegak di hadapan mereka. 4 portal misterius berputar di belakangnya. Xiao Chen dengan nada keras, kalian sama sekali tidak berubah. Melihat musuh bebuyutannya muncul, Lan Yu langsung mengambil posisi bertarung. Dengan suara penuh amarah, ia berteriak, Xiao Chen, terimalah kematianmu. Tanpa menunggu lama, Lan Yu melesat dengan serangan mematikan. Targetnya tepat mengarah ke Xiao Chen. Namun, sebelum serangannya mengenai Xiao Chen, tiba-tiba sebuah serangan dahsyat melesat dari dalam portal. Itu adalah serangan Liu Mu. Serangan itu begitu kuat hingga membuat Lan Yu dan Biksu Yizhen harus menggunakan sihir pertahanan untuk melindungi seluruh rekan mereka. Lingkaran energi besar terbentuk, menahan dampak serangan yang baru saja menghantam. Tak lama kemudian, Liu Mu melangkah keluar dari portalnya. Auranya begitu kuat hingga membuat orang di sekitarnya terkejut. Dari kejauhan, si Laude yang dikenal sebagai Wantong menatap tajam dan berkata dengan nada serius, kusarankan, kau jangan ikut campur, Liu Mu. Kami tidak ingin menjadi musuhmu. Di tengah suasana yang semakin tegang, Liu Mu menatap tajam ke arah Wantong. Ekspresinya tetap dingin, namun kata-katanya menusuk tajam. Tidak mau atau tidak berani? Belum sempat Yanqing menjawab, tiba-tiba Liu Ruyan muncul dari udara. Turun dengan anggun menggunakan payungnya. Saat mendarat, ia melemparkan sebuah mayat ke tanah di hadapan semua orang. Dengan suara lantang, ia berkata, Yanqing, kaulah yang menyuruh murid sekte Anding menyamar sebagai Xiao Chen untuk membunuh berbagai pihak, bukan? Semua orang langsung terdiam. Biksu Yizhen menatap mayat itu dengan tajam, lalu menoleh ke Yanqing. Menyamar sebagai pembunuh untuk membunuh. Yanqing, apakah ini benar? Sembarangan mengambil mayat lalu mengklaim bahwa dia adalah pembunuh dan anggota sekte Anding. Cara memfitnahmu terlalu buruk. Namun, Liu Ruyan terlihat kesal dengan tuduhan itu. Dengan ekspresi tegas, ia menuju ke arah Yanqing dan berkata, kalau begitu, tolong jelaskan dari mana kau menyimpulkan bahwa Xiao Chen adalah pembunuhnya. Dan luka-luka di tubuh orang ini dari mana asalnya? Mendengar itu, Laude atau yang dikenal sebagai Wantong berjalan mendekati mayat dan mulai mengidentifikasinya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada serius, ini bekas sayatan pisau, dan ini jelas bekas mantra. Biksu Yizhen tiba-tiba membuka matanya lebih lebar. Itu adalah mantra cahaya milikku. Orang ini pastilah pembunuhnya, katanya sambil menatap tajam ke arah Yanqing. Namun Yanqing masih tetap bersikeras, hanya karena dia mengenakan pakaian sekte Anding, lantas dia pasti anggota sekte itu, katanya sambil melesat ke udara. Jika Xiao Chen mati di sini, telur naga itu akan menjadi milik kalian semua. Suasana semakin tegang, namun Biksu Yizhen menengahi situasi ini. Dalang dibalik ini semua masih belum diketahui, jadi jangan gegabah mengambil tindakan. Sementara itu, seorang wanita dari aliansi Yanqing melangkah maju dan berkata, karena pembunuhnya sudah mati,
kami tidak akan ikut campur lagi. Sampai jumpa. Akhirnya aliansi Yanqing yang sebelumnya terlihat di pintu lembah salju memilih untuk mundur dan tidak lagi membantu Yanqing menangkap Xiao Chen, karena identitas pembunuhnya masih belum jelas. Namun, di saat keadaan mulai mereda, Lan Yu melangkah maju dengan ekspresi penuh amarah. Ia menatap Xiao Chen dengan mata membara dan berkata, "Aku tak bisa menerima kekalahanku sebelumnya. Sekarang kita buktikan siapa yang paling lebih kuat." Tanpa memberi kesempatan untuk menjawab, Lan Yu langsung melancarkan serangannya. Di saat yang sama, Wantong juga ikut menyerang, berusaha merebut kembali telur naga. Liu Ruyan hanya tersenyum sinis melihat mereka. "Kalian berdua benar-benar loyal," katanya dengan nada mengejek. Pertarungan pun dimulai. Lan Yu berhadapan dengan Liu Ruyan, sang pengguna payung, diiringi Wantong yang melemparkan pisau terkutuk ke arah Xiao Chen. Namun, pisau itu berhasil ditangkis oleh Liu Mu. Tanpa memberi waktu bagi Wantong untuk bereaksi, Liu Mu langsung membuka portal dimensi. Dalam sekejap tubuhnya menghilang dari pandangan. Tiba-tiba muncul di atas Wantong. "Kau ikut denganku," teriak Liu Mu sambil menarik Wantong ke dalam portal gelap. 再有孽种！请先来陪你玩。Di medan pertempuran yang kini hanya menyisakan Xiao Chen dan Yanqing, ketegangan pun mencapai puncaknya. Yanqing menatap tajam lalu menunjukkan kekuatan barunya, yaitu ranah transformasi tingkat 6-nya. Namun Xiao Chen tetap tenang. Dengan suara santai ia berkata, "Kau juga sudah mencapai ranah transformasi tingkat 6? Baiklah, membunuhmu sekarang tidak akan dianggap curang." "Berani sekali kau berbicara sombong seperti itu," ucap Yanqing. Duel kembali memanas, keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, bertarung tanpa henti dalam pertarungan yang sengit. Serangan demi serangan dilepaskan dengan kecepatan luar biasa, menciptakan kilatan cahaya di setiap benturan pedang mereka. Kedua pendekar ini bukanlah petarung biasa. Xiao Chen menggenggam pedang bintang kaisar, sementara Yanqing menghunuskan pedang petarung andalannya. Setiap tebasan yang mereka layangkan meninggalkan luka di tubuh masing-masing, menunjukkan betapa dahsyatnya pertarungan ini. 你也进入推翻力。地心。 Namun, saat merasa terdesak, Yanqing mengambil langkah terakhirnya. Dengan sorot mata penuh tekad, ia mengaktifkan teknik iblis anding, segel dewa dan iblis. Langit tiba-tiba berubah gelap, aura kejahatan memenuhi udara. Dari atas, sebuah benda raksasa turun dengan cepat mengarah langsung ke Xiao Chen. Tapi, Xiao Chen tidak gentar. Ia segera mengerahkan seluruh energinya, kekuatan penuh dari ranah transformasi tingkat 6, dan mengalirkan energinya ke pedang bintang kaisar, sehingga menimbulkan sinar yang terang. Dengan pedangnya tersebut, Xiao Chen akhirnya bisa menahan serangan Yanqing dan membuatnya hancur berkeping-keping. Mata Yanqing melotot tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Dengan suara gemetar ia berteriak, "Tidak mungkin, kita berada di ranah yang sama. Bagaimana bisa teknik iblisku dikalahkan?" 此门顶级秘法，飞跃境。此乃我不死，头为退斩。此门顶级秘法，飞跃境。路头，我的不死魔功怎么可能会负敌？我的阵，天可比，斩！ Dalam sekejap, Xiao Chen melesat dengan kecepatan tak terduga. Dengan satu tebasan luar biasa, ia menghantam sayap Yanqing, menghancurkannya dalam satu serangan telak. Yanqing terjatuh dari langit, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Ia terengah-engah menatap Xiao Chen dengan penuh kebencian.
sadar bahwa pertempuran ini sudah berakhir. Sementara Xiao Chen tetap berdiri tegak, sorot matanya tajam seperti bintang di langit malam. Pertarungan ini telah membuktikan segalanya. Kekuatan sejati bukan hanya soal teknik, tetapi juga keberanian, tekad, dan pengalaman di medan perang. Kau sudah lama merencanakan ini, tapi pernahkah kau menyangka akan berakhir seperti ini? Ucap Xiao Chen kepada Yan Qing. Dari dalam portal dimensi, Wan Tong keluar dengan tubuh penuh luka. Ia sudah kalah dari Liu Mu. Liu Mu menatapnya dengan dingin. Kau berani berbicara tentang tidak pernah gagal. Sekarang rasakan sendiri. Di sisi lain, Lan Yu juga telah dikalahkan oleh Liu Ruyan. Liu Ruyan tersenyum penuh percaya diri. Ilusimu memang hebat, tapi sayang sekali kau kalah dari wanita cantik. Yan Qing merintih. Apa yang sedang kau lakukan? Aku akan mengunci dan memutus aliran energimu. Dengan ini, kau tidak akan bisa lagi mengumpulkan energi sejati. Xiao Chen menatap sekutunya. Masih banyak orang dari Sekte Unding. Jika mereka berani datang menyerang lagi, kita bisa gunakan dia sebagai sandera. Berani menjadikanku sandera? Itu penghinaan bagi Sekte Unding. Apa kau pikir kau cukup kuat untuk memusuhi kami? Xiao Chen mendekat dan menatapnya dengan tajam. Kau pikir aku peduli? Namun tiba-tiba Liu Ruyan ikut campur dan tersenyum jahil. Menjadikannya sandera itu membosankan. Berikan dia padaku, aku akan melatihnya dengan baik. Tiba-tiba langit berubah menjadi mencekam. Kilatan cahaya merah menyambar dari atas, diikuti hujan yang turun deras. Tapi anehnya warnanya merah. Di tengah kekacauan, sinar ilahi tiba-tiba muncul, menerangi seluruh area pertempuran. Liu Ruyan dan yang lainnya menatap dengan penuh keterkejutan. Ada sesuatu yang terjadi di sana, gumam mereka. Momen ini dimanfaatkan oleh Wan Tong dan Lan Yu. Tanpa pikir panjang, mereka mencoba melarikan diri di tengah situasi yang kacau. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa muncul dari balik awan tebal. Sebuah kota yang telah lama hilang, kini mulai terlihat. Pulau terisolasi, kota mati perlahan turun dari langit menuju bumi. Semua mata terpaku pada pemandangan yang luar biasa ini. Xiao Chen dan aliansinya tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saat kota itu akhirnya menyentuh tanah, gerbang neraka terbuka. Pasukan tengkorak dan naga tulang unding muncul dari bawah tanah. Seluruh wilayah berubah menjadi lautan api. Seketika, aliansi Yan Qing yang tadinya mundur kini kembali. Mereka melihat pasukan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, medan pertempuran berubah menjadi perang besar antara yang hidup dan yang mati. Biksu Yizhen menatap langit yang kini merah menyala dan berkata dengan nada berat. Cahaya ilahi menyegel pulau. Hujan merah membangkitkan pasukan tulang. Suku naga telah pulih. Ini adalah awal dari bencana besar. Menilai situasi yang semakin berbahaya, Xiao Chen dan temannya akhirnya memutuskan untuk pergi ke salah satu kota terdekat untuk merencanakan langkah selanjutnya. Namun, di tempat yang berbeda, di tebing laut tulang, sesosok hantu iblis berdiri tegak, menatap ke arah kota mati yang baru saja muncul. Dalam pikirannya, ia melihat bayang-bayangan masa lalu. Ini adalah kuburan bagi semua makhluk, bisiknya. Ia mengepalkan tangan dan bertanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya aku? Kota mati jatuh dari langit, menghantam bumi dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Retakan besar terbuka, melepaskan tulang unding dan naga unding yang bangkit dari bawah tanah. Xiao Chen terpaksa mundur ke kota terdekat, sementara di kejauhan, sosok hantu iblis berdiri di tepi tebing, menatap kehancuran yang terjadi. Bayangan masa lalu mengiringinya, mengungkapkan misteri yang terkubur. Siapakah dia sebenarnya? Apa rahasia yang tersembunyi di balik kehancuran ini? Itulah akhir dari World of Immortal episode 17. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita seru dari perjalanan Xiao Chen di dunia keabadian. Dan tentu saja aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian langsung tahu saat episode terbaru rilis. Tulis di kolom komentar donghua favorit kalian yang ingin kita bahas di channel ini. Terima kasih sudah menonton, terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita seru untuk kalian. Sampai jumpa!